Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arbian Sri Saputra dengan NIM 77241019 dari program studi Teknik Sipil Angkatan 2024. Saya dari kelas A. Nah, saya di sini akan mempresentasikan dan menjelaskan peran geoteknik di bidang teknik sipil. Baik, pertama-tama kita masuk ke daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, kedua ada dasar teori, yang ketiga ada pembahasan, yang keempat ada kesimpulan, yang kelima ada penutup. Pertama, kita bakal masuk ke pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu sendiri, kita bakal mempelajari pengertian dari geomatika. Geomatika adalah ilmu yang menggabungkan teknologi dan metode untuk mengukur, menganalisis, dan memetakan berbagai aspek permukaan bumi dan lingkungan. Bidang ini mencakup berbagai permukaan disiplin ilmu seperti pengendaraan jauh, sistem informasi geografis atau SIG, survei tanah, fotogrametri, dan pemetaan. Tujuan utama geomatika adalah untuk menyediakan data dan informasi yang akurat untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan dalam berbagai bidang, seperti perencanaan kota, pengelolaan sumber daya alam, dan mitigasi bencana. Dengan kata lain, geomatika berfokus pada pengumpulan, pengolahan, dan analisis data spesial yang berkaitan dengan permukaan bumi. Teknologi yang digunakan dalam geomatika kemungkinan pengukuran, pemetaan sangat penting menghasilkan peta dan model digital yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi praktis. Lanjut, masuk ke definisi geomatika. Definisi geomatika adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik pengukuran, pemetaan, dan analisis data seperti untuk menggambarkan, mengelola informasi terkait dengan permukaan bumi. Geomatika mengintegrasikan berbagai teknologi seperti sistem informasi geografis atau SIG, penginderaan jauh, fotogrametri, dan survei untuk pengumpulan, memproses, dan menganalisis data geospesial. Hasil dari geomatika digunakan dalam berbagai bidang, termasuk perencanaan kota, pengolahan sumber daya alam, mitigasi bencana, serta pengembangan infrastruktur dan lingkungan. Kita masuk ke daftar isi yang kedua, dasar teori. Geomatika merupakan gabungan dari berbagai disiplin ilmu dan teknologi yang digunakan untuk mengukur, memetakan, dan menganalisis data geospesial. Dasar teori geomatika melibatkan konsep-konsep utama seperti geodesi, sistem koordinat, proyeksi peta, penginderaan jauh, SIG, fotogrametri, survei, serta teknologi GPS dan GNSS. Semua ini berfungsi untuk menghasilkan data akurat mengenai permukaan bumi dan informasi spesial yang digunakan dalam berbagai aplikasi praktis, seperti perencanaan wilayah, pengelolaan sumber daya alam, serta mitigasi bencana. Geomatika menjadi penting dalam menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang dunia fisik dan membantu pengambilan keputusan yang berbasis lokasi. Dasar teori geomatika mencakup konsep-konsep fundamental yang mendasari pengukuran pemetaan dan analisis data geospesial. Beberapa teori dasar dalam geomatika meliputi: pertama, geodesi, yang kedua sistem koordinat dan referensi spesial, yang ketiga ada proyeksi peta, yang keempat adalah penginderaan jauh, yang kelima ada penginderaan jauh, yang keenam fotogrametri, yang ketujuh teknik survei, yang kedelapan analisis spesial, yang sembilan model digital permukaan, dan model digital elevasi. 10 adalah teknik GPS dan GNSS. Baik, kita lanjut ke daftar isi ketiga, pembahasan. Peran geomatika dalam pekerjaan bidang geoteknik. Nah, di peran geoteknik dalam bidang geoteknik sendiri itu ada mencakup 5 peran. Yang pertama ada pemetaan dan survei lokasi, yang kedua model digital elevasi dan model digital permukaan, yang ketiga ada pemantauan pergerakan tanah, yang keempat ada penginderaan jauh dan fotogrametri, yang kelima ada sistem informasi geografis untuk menganalisis spesial. Baik, peran geomatika dalam bidang struktur sangat penting karena menyediakan data geospesial yang akurat dan
tepat untuk perencanaan, analisis, dan pemantauan proyek konstruksi yang berhubungan dengan tanah dan struktur bawah permukaan. Berikut adalah beberapa peran geomatika dalam pekerjaan di bidang geoteknik. Pertama, pemetaan dan survei lokasi. Nah, pemetaan dan survei lokasi, geomatika memungkinkan pengumpulan data yang sangat akurat topografi dan kontur tanah menggunakan teknologi seperti GPS dan total station. Hal ini membantu insinyur geoteknik dalam merencanakan lokasi pembangunan dengan memahami kondisi permukaan tanah dan struktur yang ada di lokasi tersebut. Nah, baik kita lanjut ke pembahasan kedua, model digital elevasi dan model digital permukaan DSM. Model digital elevasi digunakan untuk menggambarkan bentuk permukaan tanah tanpa objek buatan. Sementara DSM merupakan termasuk elemen buatan seperti medan, seperti bangunan dan pohon. Kedua model ini memberikan gambaran yang jelas tentang model dan topografi yang sangat berguna untuk analisis kestabilan tanah dan perencanaan fondasi bangunan. Baik, lanjut lagi ke pembahasan yang ketiga, pemantauan pergerakan tanah. Pemantauan pergerakan tanah, geomatika memungkinkan pemantauan pergerakan tanah atau perubahan permukaan bumi dengan menggunakan teknik penginderaan jauh dan alat INSAR. Pemantauan ini sangat penting dalam proyek geoteknik yang melibatkan tanah longsor, stabilitas lereng, atau retakan tanah. Baik, lanjut ke penjelasan peran yang keempat, penginderaan jauh dan fotogrametri. Data yang diperoleh dari citra satelit atau foto udara sangat membantu dalam memperoleh informasi tentang kondisi permukaan tanah yang luas dan sulit dijangkau. Dalam konteks geoteknik, ini digunakan untuk analisis risiko geoteknik seperti identifikasi area rawan longsor atau banjir. Nah, seperti itu pembahasan dari peran keempat. Baik, lanjut ke pembahasan peran kelima, sistem informasi geografis SIG untuk analisis spesial. Dalam menggunakan SIG, data geospasial yang diperoleh dari berbagai sumber atau seperti hasil survei, penginderaan jauh, atau data dari sensor dapat dianalisis seperti spesial. Di bidang geoteknik, ini memungkinkan analisis lebih mendalam terkait kestabilan tanah, potensi bencana alam, serta perencanaan penggunaan lahan dan fondasi bangunan. Nah, tadi adalah peran geomatika dalam pekerjaan di bidang geoteknik. Nah, baik, kita bakal lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah pembahasan peran geomatika dalam pekerjaan di bidang struktur. Baik, peran geomatika dalam pekerjaan bidang struktur sangat penting karena teknologi geomatika menyediakan data geospasial yang akurat dan analisis yang mendalam untuk mendukung desain, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian struktur bangunan dan infrastruktur lainnya. Berikut adalah beberapa peran geomatika dalam pekerjaan di bidang struktur. Yang pertama ada pemetaan dan survei lokasi, yang kedua ada desain perencanaan struktur, yang ketiga ada penginderaan jauh dan fotogrametri, yang keempat ada sistem informasi geografis, yang kelima ada pemantauan pergerakan dan perubahan struktur. Baik. Kita masuk ke pembahasan peran pertama, pemetaan dan survei lokasi. Dalam pekerjaan struktur, pemetaan dan survei lokasi adalah langkah pertama yang sangat krusial. GPS, total station, dan teknologi pengukuran lainnya digunakan untuk memperoleh data topografi dan geometri lahan yang akurat. Hal ini memungkinkan insinyur struktural untuk memahami kondisi lahan dan permukaan serta menentukan titik koordinat yang tepat untuk membantu struktur. Yang kedua, desain dan perencanaan struktur. Geomatika menyediakan data yang digunakan dalam perencanaan dan desain struktur, termasuk model digital permukaan (DSM) atau model digital elevasi (DEM). Nah, yang menggambarkan bentuk dan topografi permukaan tanah. Data ini memungkinkan insinyur untuk merancang struktur yang sesuai dengan kondisi permukaan tanah, medan, dan kontur area pembangunan. Ini sangat penting untuk merencanakan stabilitas struktur, terutama di wilayah yang memiliki kondisi topografi yang kompleks. Nah,
Setelah pembahasan yang kedua, kita lanjut pembahasan ke peran yang ketiga, penginderaan jauh dan fotogrametri. Citra satelit dan foto udara yang diperoleh melalui penginderaan jauh dan fotogrametri digunakan untuk mendapatkan informasi geospasial dari area luas. Ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi permukaan dan objek di sekitarnya. Dalam konstruksi, struktur teknologi membantu pemetaan lokasi proyek serta memberikan informasi penting tentang elemen-elemen yang ada di sekitar lokasi pembangunan, seperti jalan, bangunan, dan elemen lainnya yang mempengaruhi desain struktur. Itulah pembahasan peran yang ketiga. Kita masuk ke pembahasan peran yang keempat, sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis atau SIG memungkinkan pengelolaan dan analisis data spesies untuk berbagai tujuan, termasuk perencanaan, pemeliharaan struktur. Data geospasial yang dihasilkan dari survei dan penginderaan jauh dapat dianalisis dalam SIG untuk memvisualisasikan kondisi permukaan tanah dan infrastruktur di sekitar proyek. Ini membantu insinyur untuk memahami interaksi antara struktur dan lingkungan serta dalam merencanakan penempatan dan desain elemen-elemen struktur. Nah, tadi adalah pembahasan peran yang keempat. Kita masuk ke pembahasan peran yang kelima, pemantauan pergerakan dan perubahan struktur. Nah, setelah pembangunan, geomatika juga digunakan untuk memantau pergerakan, struktur, dan perubahan bentuk tanah yang mungkin terjadi akibat kondisi lingkungan, beban, atau faktor lainnya. Menggunakan teknologi seperti sistem pengukuran geodetik atau INSAR, perubahan posisi dan deformasi pada struktur dapat terdeteksi secara dini. Pemantauan ini penting untuk memastikan bahwa struktur tetap stabil dan aman dalam jangka panjang. Nah, tadi adalah beberapa pembahasan tentang peran-peran geoteknik dalam pekerjaan di bidang struktur. Baik, kita bakal lanjut ke peran geomatika dalam pekerjaan di bidang transportasi. Nah, di bidang transportasi tersendiri ada 5 peran juga yang ada di bidang transportasi. Yang pertama ada perencanaan, desain infrastruktur transportasi. Yang kedua ada pemodelan dan analisis lalu lintas. Yang ketiga ada pemetaan dan rencana jalur transportasi. Yang keempat ada pemetaan dan penilaian kondisi infrastruktur. Yang kelima ada manajemen dan pemeliharaan infrastruktur transportasi. Baik, kita lanjut ya. Peran geomatika di bidang transportasi sangat penting karena menyediakan data geospasial yang akurat dan analisis yang membantu dalam perencanaan, pengembangan, pengolahan, dan pemeliharaan infrastruktur transportasi. Berikut adalah beberapa peran geomatika dalam pekerjaan di bidang transportasi. Yang pertama, ada perencanaan, desain, infrastruktur transportasi. Geomatika memberikan data topografi dan geospasial yang akurat untuk perencanaan dan desain sistem transportasi, seperti jalan raya, rel kereta api, bandara, dan pelabuhan. Teknologi seperti GPS, total station, serta fotogrametri digunakan untuk memetakan area yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur transportasi. Data ini membantu insinyur dan perencanaan untuk merancang jalur transportasi yang efisien, aman, dan ramah lingkungan. Nah, begitulah pembahasan tentang perencanaan desain infrastruktur transportasi. Baik, lanjut ke pembahasan peran yang kedua, pemodelan dan analisis lalu lintas. Sistem informasi geografis atau SIG digunakan untuk memodelkan dan menganalisis pola lalu lintas di jalan raya atau sistem transportasi lainnya. Data geospasial yang diperoleh dari survei atau penginderaan jauh dapat dianalisis untuk mengidentifikasi kemacetan, waktu tempuh, dan masa lalu lintas lainnya. Analisis ini membantu dalam merencanakan peningkatan kapasitas jalan, perubahan desain, atau pengembangan sistem transportasi yang lebih efisien. Tadi adalah pembahasan dari peran yang kedua. Kita lanjut ke pembahasan peran yang ketiga, pemetaan dan rencana jalur transportasi. Dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh dan survei geomatika, membantu dalam pemetaan jalur transportasi baru atau yang sedang diperbaiki. Ini termasuk pemetaan jalan, jembatan, terowongan, dan fasilitas transportasi lainnya.
Peta dan model digital yang dihasilkan dapat digunakan untuk merencanakan jalur transportasi yang dioptimal, menghindari area rawan bencana, serta mengurangi dampak terhadap lingkungan. Jadi, adalah pembahasan dengan peran ketiga. Baik, kita lanjut ke peran keempat. Pemetaan dan penilaian kondisi infrastruktur. Geomatika membantu dalam pemantauan kondisi infrastruktur transportasi yang ada seperti jalan, jembatan, rel kereta api melalui teknologi seperti survei geodetik, pemetaan 3D, dan penginderaan jauh. Data diperoleh dapat digunakan untuk mengevaluasi kerusakan dan degradasi infrastruktur yang membutuhkan perbaikan atau pemeliharaan, serta untuk merencanakan tindakan mitigasi. Nah, itu tadi ada pembahasan yang peran keempat. Kita masuk ke peran kelima, manajemen dan pemeliharaan infrastruktur transportasi. Manajemen pemeliharaan infrastruktur transportasi. Setelah pembangunan, geomatika digunakan untuk membantu dalam manajemen dan memelihara infrastruktur transportasi. Sistem pemantauan berbasis SGIS memungkinkan otoritas transportasi untuk memantau kondisi jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya secara real-time. Data yang diperoleh dari sensor, survei, dan penginderaan jauh digunakan untuk menentukan prioritas pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya secara lebih efisien. Nah, itu adalah pembahasan dari peran-peran geomatika dalam pekerjaan di bidang transportasi. Kita masuk ke peran geomatika dalam pekerjaan di bidang hidroteknik. Nah, di bidang geoteknik sangat penting karena menyediakan data geospasial yang akurat untuk merencanakan, merancang, mengelola, dan memelihara infrastruktur yang terkait dengan air, seperti bendungan, saluran irigasi, sistem drainase, dan pengendalian banjir. Bidang hidroteknik berfokus pada pengelolaan sumber daya air, dan geomatika memberikan alat yang dibutuhkan untuk analisis dan pemantauan kondisi air, tanah, lingkungan sekitar. Berikut adalah beberapa peran geomatika dalam pekerjaan di bidang geoteknik. Yang pertama adalah pemetaan sumber daya air. Pemetaan sumber daya air, geomatika membantu dalam pemetaan sumber daya air seperti sungai, danau, waduk, dan daerah aliran sungai (DAS). Data geospasial yang diperoleh melalui survei geodetik, fotogrametri, dan penginderaan jauh digunakan untuk memetakan lokasi dan batas-batas badan air, serta mengidentifikasi area yang rawan kekeringan atau banjir. Pemetaan ini sangat penting untuk merencanakan pengelolaan sumber daya air yang efisien. Baik, kita lanjut ke peran pembahasan yang kedua, analisis daerah aliran sungai atau DAS. Daerah aliran sungai, geomatika digunakan untuk melakukan analisis DAS yang mencakup pemetaan, pengelolaan, dan pengawasan aliran air dan suatu wilayah dengan menggunakan sistem informasi geografis dan data penginderaan jauh. Ahli hidroteknik dapat mengidentifikasi area yang rentan terhadap banjir atau erosi, serta merencanakan pengelolaan aliran air yang lebih baik. SIG juga dapat digunakan untuk memodelkan pola aliran air dan dampaknya terhadap ekosistem dan infrastruktur. Nah, baik, kita lanjut ke pembahasan peran ketiga, perencanaan dan desain infrastruktur hidroteknik. Perencanaan dan desain infrastruktur hidroteknik. Geomatika memberikan informasi yang sangat penting untuk desain infrastruktur hidroteknik seperti bendungan, saluran irigasi, bendung, pintu air, dan pengendali banjir. Data topografi yang akurat diperoleh dari model digital elevasi atau survei geodetik. Digunakan untuk merancang infrastruktur yang sesuai dengan kontur tanah dan aliran air. Hal ini memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat
mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air yang mengurangi potensi risiko banjir. Baik, kita masuk ke peran pembahasan keempat, pemantauan kualitas air dan sumber daya alam. Nah, penginderaan jauh dan teknologi SIG dapat digunakan untuk memantau kualitas air, seperti pengukuran kandungan polutan dan suhu air. Teknologi ini memungkinkan pemantauan perubahan kualitas air waktu nyata, serta membantu mengidentifikasi masalah seperti pencemaran atau perubahan suhu pertumbuhan ekosistem. Data ini membantu dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya air yang lebih baik. Itu tadi pembahasan tentang peran yang keempat. Kita masuk ke peran yang kelima, mitigasi dan manajemen risiko banjir. Geomatika sangat penting dalam perencanaan dan manajemen risiko banjir. Dengan menggunakan analisis spesial dan modeling hidrologi, geomatika memungkinkan pemetaan wilayah rawan banjir berdasarkan data topografi dan curah hujan. Dengan informasi ini, perencanaan dapat merancang sistem pengendalian banjir yang lebih baik seperti saluran drainase, tunggul, dan sistem peringatan dini banjir. Itu tadi adalah pembahasan dari peran geomatika dalam pekerjaan di bidang hidroteknik. Baik, kita lanjut. Nah, kita masuk ke daftar isi yang keempat, kesimpulan. Secara keseluruhan, geomatika memainkan peran yang sangat penting dalam teknik sipil, baik dalam perencanaan, desain pelaksanaan, dan pengelolaan infrastruktur. Dengan menyediakan data geospasial yang akurat, pemodel 3D, serta analisis yang berbasis data, geomatika memungkinkan para promosi teknik sipil untuk merancang, membangun, dan memelihara infrastruktur yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan. Baik, lanjut. Nah, sekian dari materi saya yang saya bawakan dan yang saya presentasikan. Jika ada salah kata dalam saya pengucapan, saya mohon maaf. Selebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih.